Mitra salam dari desa, saya Rizky Kanegara kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan Anda, Salam dari Desa. Setiap episodenya saya mengajak Anda mengelilingi desa di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan mengajak Anda ke desa Curug Langlang, desa yang berada di kawasan Munjul, Pandeglang, Banten. Katanya nih, warga desa Curug Langlang hampir mayoritas memproduksi gula aren atau yang biasa dikenal gula merah. Langsung saja kita menuju ke desa Curug Langlang. Banten merupakan provinsi yang berpotensi untuk mengembangkan agroindustri gula aren cetak. Agroindustri gula aren cetak di Provinsi Banten tidak berbeda dengan agroindustri di provinsi lain di Indonesia. Salah satunya, desa di Provinsi Banten, 90% masyarakatnya mengandalkan gula aren sebagai mata pencarian utama. Menuju desa tersebut tidaklah mudah. Akses jalan yang masih berbatu dan topografi berbukit membuat perjalanan menuju ke desa membutuhkan waktu yang cukup lama. Mitra salam dari desa, sepanjang jalan saya menuju ke desa Curug Langlang memang infrastruktur jalannya kurang memadai. Namun dengan keterbatasan infrastruktur tersebut tidak menghalangi warga Curug Langlang untuk berkembang. Terbukti warga Curug Langlang mampu memproduksi gula aren berkualitas baik yang menjadi keunggulan desa mereka. Selengkapnya Gelet Pedesaan untuk Anda. Ya, desa Curug Langlang yang terletak di Munjul, Pandeglang, Banten, mayoritas warganya memproduksi gula aren sejak turun-temurun. 90% warga di desa Curug Langlang mengandalkan gula aren untuk mendapatkan rezeki. Bahkan, warga bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus sekolah menengah atas. Warga di desa Curug Langlang terus mendorong perkembangan komoditas gula aren di Banten dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Karena gula aren menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat dan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, pertumbuhan usaha gula aren dinilai sangat menjanjikan karena dapat menyerap tenaga kerja lokal. Saya kerja dari kecil, ngambil lahang gitu. Sedangkan satu minggu itu kadang-kadang menghasilkan 15.000, kadang-kadang 20.000 gitu. Jadi kekurangan lah, sulitan, harganya murah. Jadi saya kalau bisa mohon harganya itu distabilkan lah istilahnya. Soalnya apa? Untuk keluarga saya makan nggak kekurangan lah gitu, ekonominya. Jadi kalau bisa gitu, diusahakan supaya stabil harganya. Setiap harinya warga harus mengambil air nira di atas pohon aren yang ketinggiannya bisa mencapai 10 meter. Pohon aren pun kebanyakan berada di dalam hutan. Kita salam dari desa, saat ini ada salah seorang petani yang sedang memanen buah aren, di mana petani ini untuk memanjat pohon aren menggunakan bambu yang dilubangi, serta ketinggian dari pohon aren sekitar 10 meter dan buahnya sangat rindang. Jadi saat ini petani ini sedang memanen buah aren satu persatu. Dalam sehari, air nira bisa diambil 2 kali. Biasanya pada pukul 7 pagi dan pukul 3 sore. Setelah diambil air niranya, lalu segera harus direbus agar air nira tidak asam. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, air nira berubah menjadi kecoklatan dan mengental, baru dapat dicetak. Nah, warga Curug Langlang menjual gula aren dengan harga yang terjangkau, yakni Rp5.000 per balok. Salah seorang pembuat gula aren, Ajo Suharjo, mengaku telah memproduksi gula aren cetak sejak kecil, kurang lebih 35 tahun lamanya.
Penghasilan juga menurut saya sangat memungkinkan. Karena saya sebagai petani gula dari Desa Curug Langlang itu, saya bisa menghasilkan satu hari itu, kalau istilah saya itu kojor ya Pak ya. Kojor itu adalah 5 butir atau 10 biji ya, itu namanya satu kojor. Itu harganya bisa mencapai 14 sampai 15 ribu per kojor, artinya per 5 hulu. Nah, menurut saya itu sangat menopang buat kehidupan saya. Saya hidup dari petani gula, bisa cukup beli beras, bahkan bisa nyekolahkan anak dan sebagainya. Itu manfaat menurut saya. Makanya saya sering mengajak teman-teman, inilah potensi alam yang di Banten itu yang perlu dimanfaatkan. Sebenarnya inilah warisan dari nenek moyang kita. Aren itu tidak usah ditanam, tetapi dia numbuh dengan sendirinya. Kita tinggal merawat dengan cara istilah bahasa kami itu nyadap. Saat ini, permintaan terhadap komoditas gula aren terus mengalami peningkatan yang berasal dari pasar dalam negeri. Komoditas gula aren ini dikirim ke daerah Jakarta, Tangerang, Serang, dan Bogor. Selain itu, pemerintah daerah terus membina para pengrajin gula aren agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Memang untuk Curuang ini Pak, ya setahu saya dari dulu, istilahnya mungkin saya belum lahir juga, istilahnya penghasilan itu dari gula aren. Cuman makin lama istilahnya itu, sekarang istilahnya masyarakat itu paling diutamakan memang istilahnya daripada tanaman lain. Seolah masyarakat itu istilahnya sehari-harinya ada yang nyekolahin anak, ada yang istilahnya seolah bisa naik haji itu dari aren. Memang pernah ke sini ada yang dari Dirjen, terus lagi dari Untirta, yang seolah-olah KKN itu untuk gula aren. Terus lagi pernah warga saya dipinta untuk lihat ke Manado. Ya memang mungkin 4 hari di Manado. Memang di Manado itu seolah-olah paling itu lagi, bahkan banyak temuan yang ikut ke sana. Jadi di Manado itu seolah-olah ada pabrik paling besar katanya di Manado itu. Adanya generasi muda di Desa Curug Langlang yang melihat potensi gula aren sebagai mata pencarian utama. Para pemuda desa yang juga mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini berkreasi dengan membuat gula semut dengan bahan baku gula aren. Setelah berbentuk gula semut dengan packaging yang menarik, membuat nilai jual gula aren meningkat. Untuk produk gula semut muncul ini merupakan produk diversifikasi produk dari gula aren sendiri. Karena memang gula aren ini kan daya jualnya itu dari tingkat petani itu cukup murah, sehingga kami di sini membantu petani untuk bisa meningkatkan nilai tambah ataupun nilai jual dari produk aren tersebut. Nah, akhirnya kami mengolah gula aren tersebut menjadi gula semut, di mana kami juga melakukan pengepakan ataupun packaging dari gula semut tersebut dengan menambahkan stiker, ataupun di sini kita mengangkat produk desanya itu dari munjul, karena khas gula ini merupakan dari munjul gitu. Lalu juga kami melakukan pemasarannya melalui media-media online agar memang produk ini juga cepat tersebar luas dan dikenal oleh masyarakat. Selain itu juga kami melakukan pemasarannya di gerai-gerai pangan lokal, lalu juga di gerai-gerai oleh-oleh di produk khas Banten agar memang produk ini cepat terangkat ataupun tereksplos gitu. Potensi Desa Curug Langlang masih bisa terus ditingkatkan. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan warga, terutama pembangunan infrastruktur, terlebih akses jalan di Desa Curug Langlang. Hal ini dapat membantu kemudahan penjualan gula aren untuk dibawa ke kota.
selamat siang. Kang Sarnata. Betul. Ini Dengan lagi siapa? Rizky dari TVRI, Kang. Kang ini lagi ngapain, Kang? Lagi packaging, pengemasan Packaging. produk unggulan dari Desa Curuganglang Gula Semut. Oke. Iya nih, Kang, saya juga tadi sudah keliling-keliling ke Desa Curug Langlang. Memang hampir mayoritas memproduksi gula aren ya, Kang ya? Betul, karena gula aren di sini menjadi produk ataupun komoditi pertanian unggulan. Pemasok gula aren di Pandeglang, Banten, salah satunya Desa Curuganglang Munjul Pandeglang. Ya, Kang Sarnata, ini kan kita sudah keliling ke desa melihat warga desa banyakkan membuat gula aren tapi dengan cara tradisional dengan cetak ini ya, Kang ya. Iya. Nah, jadi ini salah satu contoh produknya ya, Kang ya. Ya. Ini bisa disebut apa? Gula aren apa nih? Di Ada sini namanya nggak? gula aren ini disebut gula merah ataupun gula cetak. Gula cetak ya. Iya. Nah, ini kalau untuk harga segini nih hitungannya per kilo atau gimana, Kang? Kalau di sini harga jual masyarakat jualnya per kojor. Per kojor itu sama dengan 5 kepala seperti ini. 5 kepala ya. Iya. Kalau di kilo kan sekitar Kalau dikonvers ke per kilo 5 kepala atau 1 kojor itu 1 kilo 2,5 ons. Nah, ini Kang Sarnata saya dengar sebagai menjadi penggiat usaha ya. Intinya kan warga desa sini masih dengan cara tradisional, dijualnya pun ke pasar tradisional ataupun pengepul. Nah, bagaimana sih bisa meningkatkan nilai jual dari cetak ini sehingga Kang bisa meningkatkan nilai jual? Itu yang coba kita usahakan, yang coba kita sekarang jalankan, di mana dari produk gula aren cetak yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional pun penjualannya ataupun pemasaran juga secara tradisional, kita buat produk, inovasi produk. Kita buat produk yang namanya gula semut seperti ini. Nah, perbedaannya gimana, Kang? Kalau kita dijual nih, petani jual dengan model cetak seperti ini berapa? Nilai jual gula cetak itu relatif rendah. Rendah ya. Kalau kita dikonvers ke per kilo, 1 kilo di angka 13.000 sampai 13-14.000. Nah, kalau sudah di packaging dengan baik seperti ini, jadi namanya berubah ya, jadi gula semut ya. Ini harganya berapa, Kang? Nah, untuk meningkatkan nilai jual, pertama kita rubah dulu bentuk, menyesuaikan permintaan pasar. Segmen pasar sekarang yang lagi berkembang yaitu permintaan di gula semut ataupun gula kristal. Kita rubah bentuknya dari gula cetak menjadi gula kristal, menjadi butiran-butiran lembut yang lebih kering. Setelah itu kita coba terapkan packaging ataupun pengemasan yang lebih baik seperti ini. Kita masukkan packaging cukup rapi dan cukup baik, gitu, penampilan cukup baik sehingga daya jual, harga pun semakin meningkat dan jangkauan pasar ini bisa lebih meluas dibandingkan dengan gula cetak yang harganya cenderung rendah di angka 13.000 per kilo. Jangkauan pasar di pasar tradisional di daerah-daerah kalau udah bentuk gula semut ini per seperempat itu di angka 15.000 atau kita 15.000 ya. Iya, Jadi 1 kilonya bisa 60.000. 4 kali lipat ya, Iya, bisa 4 kali dibilang ya. lipat. Udah dalam bentuk kemasan dan kita jual pun tidak hanya di pasar tradisional, kita bisa menjangkau gerai-gerai pangan lokal, toko oleh-oleh, khususnya toko oleh-oleh di Banten. Nah, ini Kang, kita juga sempat berbicara dengan Kepala Desa Curug Langlang. Salah satu permasalahan Desa Curug Langlang ini adalah pemasaran gula aren sendiri. Nah, sejauh ini seperti apa langkah Kang untuk bisa minimal meningkatkan pemasaran gula aren ini, Kang? Itu yang kita soroti atau kita kembangkan di arah pemasaran, karena kita ketahui di pedesaan ataupun di masyarakat yang menjadi kendala utama itu pemasaran. Coba kita datang ke masyarakat dan membangun pemasarannya. Kita buat mitra dengan beberapa kafe, beberapa toko oleh-oleh maupun beberapa hotel supaya permintaan kita continue dan harganya pun jauh lebih bagus seperti itu. Nah, sejauh ini yang Akang sudah usahakan gula semut produksi dari Munjul ini sudah sampai mana, Pak, pemasarannya? Untuk pemasaran kita 4 bulan terakhir kita menggarap produk gula semut ini, alhamdulillah sudah
di Banten kita udah masuk, termasuk Pandeglang, Cilegon, Serang, Tangerang, bahkan kita buka open reseller ke Bekasi dan ke beberapa kota di Jabodetabek. Nah ini kan saya dengar selain Akang ada beberapa pemuda juga yang terlibat. Nah bagaimana Akang mengajak pemuda ini sehingga peduli dengan gula aren khususnya untuk bisa meningkatkan nilai jual? Betul sekali, kita coba dari kaum pemuda kita berkumpul ke sharing bagaimana caranya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Akhirnya kita coba membuat kelompok pemuda yang menggerakkan perekonomian di desa, khususnya desa Curug Langlang, Munjul, Pandeglang. Nah sejauh ini seperti apa nantinya langkah lanjutnya, karena memang ini kan biasanya warga desa ini sudah terbiasa membuat gula cetak nih. Nah bagaimana Akang bisa membuat mereka itu bisa meningkatkan nilai jual dengan bentuk gula semut nih? Komunikasinya bagaimana, seperti apa yang dibangun komunikasi? Komunikasi dengan khususnya pengrajin gula cetak, tentunya kita harus menjalin komunikasi personal. Kita coba turun ke beberapa rumah warga, kita coba silaturahmi dan diskusi terkait peningkatan nilai jual gula arennya tersebut. Akhirnya kita yang penting kalau kita datang ke masyarakat itu ada kepastian harga. Kita ada kepastian harga yang awalnya masyarakat jual 1 kilo 13.000, kita pastikan harga lebih dari itu, 20.000, 25.000 dengan produk ataupun bentuk yang berbeda. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan memastikan barang yang akan ditampung, masyarakat tidak ada kesulitan di masyarakat. Ya Kang, saya dengar juga nih selain tanaman gula aren ataupun tanaman aren ya, Iya. Bermanfaat dari pohon sampai akarnya bermanfaat dan juga berkhasiat Kang. Nih manfaatnya apa aja sih Kang, kalau bisa dibilang? Betul sekali, dengan meningkatnya pengetahuan di zaman sekarang, cenderung masyarakat lebih memperhatikan kesehatan badannya. Nah, salah satu manfaat dari gula aren ini itu pertama pemanfaatan penggunaan. Ini bisa digunakan untuk campuran kopi, teh, wedang. Sekaligus bisa digunakan juga untuk selai roti. Nah, selain itu manfaat kesehatannya ini baik untuk menderita diabetes dan kolesterol. Orang yang menyadap penyakit diabetes dan kolesterol itu baik mengkonsumsi ini, tidak menyebabkan kolesterol atau diabetesnya naik. Jadi kalau bisa dibilang selain menjadi tanaman yang serbaguna dan banyak khasiatnya juga ya Kang ya. Betul dari sekali, gula Mas. aren ini. Terima kasih Kang Sarnata bincang-bincang singkat kita tentang membahas tentang gula aren. Demikian bincang-bincang singkat kita dengan Sarnata, salah seorang pemuda yang menjadi penggiat warga desa Curug Langlang. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda, mitra salam dari desa. Saudara, selamat malam. Berani Bersih kembali menjumpai Anda bersama saya, Imam Priyono. Berani Bersih, obrolan istimewa bersama para pakar terkait. Beranikah kita meninggalkan hal-hal tercela dalam setiap aktivitas kita? Harmonisasi undang-undang itu jelas, tegas, ada penjelasan. Berani Bersih. Mitra salam dari desa, dari satu pohon aren ini bisa digunakan berbagai macam produk olahan pertanian, mulai dari buahnya, pohonnya, tangkainya, hingga injuknya bisa digunakan, sehingga bisa dibilang pohon aren ini serbaguna. Selanjutnya untuk Anda, kami akan sajikan sejumlah informasi pedesaan dan pertanian dari seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Desa. Selanjutnya kami juga memiliki tips menarik untuk Anda. Halo mitra salam dari desa, kali ini akan berbagi tips untuk pemilik gula aren yang asli. Gula aren yang asli hanya berasal dari air nira yang dimasak dan menggumpal menjadi merah dan siap disajikan. Nah, agar mitra salam dari desa tidak tertipu cara membedakannya gula aren asli, tekstur lebih halus dibandingkan gula aren palsu. Gula aren palsu jika dipegang akan berbutir-butir dan kasar. Gula aren asli rasa manisnya seperti rasa legit dan tidak membuat kita batuk, namun gula aren palsu rasanya sangatlah manis dan agak pahit.
Gula aren asli jika dipotong tidak ada semacam poros atau lubang-lubang, namun jika dipotong ada lubang-lubang yang bertebaran. Semoga tips kali ini bermanfaat bagi mitra Salam dari Desa. Mitra Salam dari Desa, banyak cara untuk meningkatkan nilai jual dari produk pertanian. Seperti yang dilakukan para pemuda di Desa Curug Langlang meningkatkan nilai jual dari gula aren. Akhir kata, saya Rizky Kranggara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Salam dari Desa setiap Selasa hanya di TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Dari Desa Curug Langlang, salam dari Desa.